hari ini Tuhan bicara seperti ini, tapi karena saya tidak baca firman, saya tidak saat teduh, tapi saya usahakan setiap pagi sebelum berangkat kerja, yang saya pegang, yang saya lakukan pertama adalah doa dan baca firman, kayak gitu ya. Sebab itu kekuatan saya. Jadi saya belajar untuk konsisten dan puji Tuhan kayak gitu. Sekalipun banyak masalah, problem, yang pasti Tuhan menolong saya setiap waktu. Begitu dari Mia saya belajar kayak gitu ya. Belajar untuk melayani lebih lagi. Bukan hanya untuk Halo, Cerna. pusing dengan kebutuhan-kebutuhan saya, tapi bukan seperti itu. Saya belajar itu terus melayani anak-anak yang dipercayakan kepada saya. Terima kasih buat waktunya. Saya kembalikan kepada Jeffrey. Bentar ya, tunggu. Jeffrey-nya lagi di itu ke toilet sebentar. Oke. Syukur ya. Ya, oke. Thank you buat sharingnya. Sorry tadi saya kebanyakan minum jadi ke kamar mandi terus, saudara. Ya, oke. Ya, kita mau ini ya, mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mau belajar sama-sama. Kita doa dulu ya sebelumnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini Tuhan, biar Engkau ada di tengah-tengah setiap kami, biar dengan hadirat-Mu, lawatan-Mu ada buat setiap kami. Rapi setiap kami, berikan kami hati-Mu, biar kami semakin hari semakin kenal apa yang Tuhan mau, tahu apa yang Tuhan mau. Bersyukur Tuhan buat hari ini, rapi Tuhan hamba-Mu, biar apa yang disampaikan Tuhan, Tuhan sendiri, isi hati-Mu sendiri, sampaikan buat setiap kami yang ada di tempat ini. Thank you Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you semuanya. Ya, thank you buat sharingnya tadi ya, Mia sama Ciarna. Luar biasa ya, tadi sharingnya diberkati ya, saudara ya. Kalau enggak, saya suruh mereka ulang lagi. Enggak ya? Ya, oke. Ya, seperti ya, ketemu lagi Kak David, Kak Jeff sama Kak Doming ya kemarin. Ya, kita ketemu lagi sekarang. Oke, ya. Hari ini saya mau sharing tentang ini ya, break the wall gitu ya. Judulnya tok sing keren sih. Supaya ini ngalahkan Cima, enggak C. Iya ya. Just kidding. Oke, kita hari ini mau belajar sama-sama tentang break the wall. Gitu ya. Kita buka di Yosua pasal 6. Nah, ayat 1 sampai habis. Ya, saya bacakan ya Saudara ya. Sebentar. Di kebesaran ya. Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya dan telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan tujuh orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut, tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak, dan dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan.
Dan segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Nah, orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan. Penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus ditiup, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Oke, kemudian bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedari sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing, mengelilingi kota 7 kali. Dan dengan cara yang sama, hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ya, dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan sumpah kepadanya. Lalu masuklah dua pengintai muda itu, membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, serta saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu itu ia akan memasang pintu gerbangnya, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya, amin. Ya, berapa banyak yang sudah tahu ya ceritanya tembok Yeriko. Udah tahu ya, udah kenal sama Yosua ya. Udah tahu semua ya, pasti udah sering kita dengerin ya Pak Yosua. Jadi kita mau belajar sama-sama dari Yosua dulu sih. Jadi gini, sebelum Yosua dipanggil jadi menggantikan Musa, Yosua itu dulu adalah seorang hambanya Musa gitu ya, seorang hamba yang selalu menyertai perjalanan Musa. Dia selalu ngikut Musa,
dia selalu apa ya, selalu mencoba memikirkan apa yang menjadi isi hatinya Musa ya waktu itu ya. Zaman dulu kan Tuhan begitu dekat, begitu karib dengan Musa. Begitu dekatnya Tuhan berbicara muka dengan muka. Bahkan mungkin satu-satunya manusia yang bisa melihat punggung Tuhan ya cuman Musa, satu-satunya ya. Kalau saya nggak salah satu-satunya cuman Musa yang benar-benar melihat punggung, mendapatkan bukan penglihatan kali ya, mungkin real ya, saya nggak tahu karena saya belum hidup di zaman Musa. Jadi Musa ini benar-benar sesuatu orang yang luar biasa sebenarnya, orang yang mungkin zaman dulu mungkin kayak apa ya, super gitu, dewa gitu ya. Mungkin kalau yang pernah nonton film Dragon Ball gitu sudah super saiyan god. Wah, super saiyan god itu benar-benar dia tuh super saiyannya tuh, kekuatannya itu sudah melampaui dewa gitu ya. Ada yang sampai mengeluarkan jurusnya dan sebagainya itu benar-benar punya kekuatan yang mentok tinggi gitu ya. Mungkin seorang manusia yang bisa sampai ke langit, seorang manusia yang bisa ke tempatnya para dewa waktu itu. Kalau pernah tahu filmnya Dragon Ball itu Son Goku gitu ya dan kawan-kawannya, ya mungkin Musa ini kayak gini gitu ya. Zaman itu Musa itu benar-benar kayak tinggi banget, sesuatu yang suci banget, sakral banget gitu ya. Dan Yosua ini seorang hamba, seorang abdi yang setia, seorang abdi yang ketika Musa ada di kemah pertemuan rumah Tuhan, Yosua ini selalu ada di depan pintu kemah itu nunggu Musa ya. Mungkin bukan cuma nunggu Musa, tapi Yosua juga pengen kenal Tuhan yang Musa sembah. Yosua pengen mengenal Allah yang Musa sembah itu bagaimana. Kok bisa ya Musa ini sebegitunya dengan Tuhan. Kalau kita tahu Musa ini orang yang belum terdekat dengan Tuhan ya. Bahkan orang yang lembut hatinya, orang yang keras begitu bisa dibilang lembut hatinya, dan nggak ada orang yang lembut seperti Musa. Bahkan Musa pun dalam tanda kutip ditolak untuk masuk tanah perjanjian, tapi tetap Musa itu mengikuti Tuhan. Jadi benar-benar Musa ini seorang yang figur yang benar-benar kental kalau di zaman dan the first ya, pertama penyelamatan bangsa Israel ini lewat Musa gitu ya, betul ya. Benar-benar secara korporat, secara bersama-sama ini lewat Musa. Yosua ini cuman setia, Yosua ini cuman abdi yang biasa, cuman seorang hamba yang biasa yang menyertai Musa. Kemanapun Musa pergi, dia selalu taat. Kemanapun Musa pergi, dia selalu sebentar. Jadi Musa itu benar-benar apa ya? Maksudnya sesuatu yang wow di zaman itu gitu. Itu pun Musa mendapatkan sesuatu yang ironis ya di tengah pelayanannya dan sebagainya. Orang bangsa Israel nggak taat dan sebagainya. Kita lihat sosok Yosua, tapi Yosua ini kepingin kenal dengan Tuhan yang Musa sembah. Yosua ini mengikuti menyembah Musa. Jadi ketika bangsa Israel itu menjauh dari Tuhan, ketika Tuhan mau menampakkan dirinya, ya kan nggak ada yang mau mendekat gitu lah. Malah ngomong sama Musa kan, nggak usah Musa, kamu aja yang dekat sama, kamu aja yang nyampein firman-Nya Tuhan deh. Aku nggak mau, aku takut mati gitu loh. Padahal waktu itu sebenarnya Tuhan pengen ketemu dengan bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak meresponinya. Menurut saya kalau bangsa Israel itu mau ketemu dengan Musa, saya yakin mereka nggak akan mati. Karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan pengen ketemu dengan mereka. Mereka nggak mau gitu. Tapi Musa berani mengorbankan dirinya, ya kan, untuk bertemu dengan Tuhan. Lah, Yosua ini selalu ngikutin Musa. Ya kalau kita perhatikan di Alkitab selalu ngikutin Musa, Yosua ini mungkin orang yang biasa, orang yang jauh dari kata, mungkin jauh lah, nggak sekaliber Musa gitu, jauh banget rasanya kalau dibandingin Musa ini jauh banget Yosua ya, meskipun dia pernah jadi panglima perangnya Israel waktu itu ya, tapi kalau dibandingin sama Musa ya kelasnya beda gitu ya, bagaikan kelas Alphard musuh Avanza gitu ya saudara, yang beda gitu loh ya, satu Alphard sama-sama MPV tapi satu Alphard satunya itu Avanza gitu ya. Saya maaf tidak menghina merek mobil gitu saudara, tapi beda kelas gitu ya, harganya beda dan sebagainya, naikannya beda dan sebagainya. Jadi bagaikan kelas yang beda. Tapi Yosua ini step by step. Yosua ini selalu setia, selalu ngikutin Musa. Disuruh ngintai kemana, Yosua ini ngintai, ya kan, bener kan, disuruh kemana, dia kemana, dia mengikuti Musa. Bahkan dari 12 pengintai, Yosua salah satu bersama dengan Kaleb yang mendukung Musa, yang support, yang mengerti isi hatinya Tuhan ini Yosua. Sampai akhirnya kepemimpinan Israel jatuh ke tangan seorang yang bernama Yosua. Seorang yang dulunya muda, yang nggak punya pengalaman, nggak tahu apa-apa, akhirnya dipercayai pemimpin bangsa Israel. Dan ketika itu ada banyak tembok. Sebenarnya ketika
kita bayangkan Yosua ini mungkin lihat bangsa Israel itu mungkin, waduh, mungkin sebelum Yosua dipilih mungkin, waduh, mungkin Musa udah woro-woro siap-siap, sorry ya, Yosua, aku ini wes mau mati gitu, aku udah mau dipanggil Tuhan nih, ya siap-siap ya, kamu mau tak pilih, kamu dipilih Tuhan loh ya, kamu tak pilih juga untuk menggantikan aku ya, Yosua ya, aku mau dipanggil Tuhan nih, ya nanti ini bangsa Israel ini akan menerima tanah Kanaan, Yosua ya, kamu siapkan ya hatimu, maksudnya Musa mungkin ngomong Yosua kayak, ayo Yosua ya, nanti kamu yang gantiin aku loh ya, kamu yang memimpin bangsa yang besar ini loh ya. Yosua mungkin waktu itu bergumul, mungkin saya bayangkan Yosua nggak langsung tiba-tiba spektakuler seperti yang kita tahu, tapi pasti waktu menerima tuh, waduh matang ya, aku ini mengembalakan bangsa yang liar kayak gini, aku ini memimpin perjalanan, memimpin suatu bangsa yang waduh, yang benar-benar kayak keledai liar, yang benar-benar ini susah ini, dikasih kacamata kuda aja masih bisa jalannya itu nabrak los gitu ya, nggak ada remnya gitu ya. Jadi Yosua mungkin sedang bergumul, di dalam pergumulannya Yosua ini bergumul mateng kan ya, aku gantiin Musa, waduh aku ini nggak sehebat Musa, aku ini nggak sekali bermusa, aku ini nggak bisa membuat mujizat dalam tanda kutip ya, seperti Musa lakukan. Yosua mungkin, waduh bangsa ini bangsa yang bebal, bangsa ini sukar sekali, seolah-olah kayak sebelum Yosua itu menghancurkan tembok Yeriko, kita mulai apa ya, maksudnya kita start dulu dari Yosua sebelum sampai ke Yeriko itu benar-benar kayak dia itu sendiri sudah banyak tembok-tembok dalam kehidupannya Yosua sebenarnya. Kalau kita bilang itu banyak tembok. Pertama dari bangsa Israel sendiri, udah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur, bangsa yang sakarepe dewek dan sebagainya. Ya kan sudah susah banget gitu. Terus mau menghancurkan, mau rebut tanah Kanaan, berapa banyak bangsa yang harus dilawan. Ya kan enak-enak udah tinggal di Mesir, ya kan cari perkara terus keluar dari Mesir. Setelah itu harus merebut tanah Kanaan, harus perangi mereka satu persatu. Dan Musa cuma mengalahkan sebagian dari bangsa Kanaan, ya kan? Dan sebagian lagi itu diserahkan kepada kepemimpinan Yosua. Waduh, matang. Seolah-olah Yosua ini mewarisi masalahnya Musa. Yosua ini mewarisi tantangan yang besar yang Musa berikan, ya kan? Yang harusnya Musa menyelesaikan, tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan, dalam tanda kutip, Tuhan mengizinkan Yosua. Tuhan memilih Yosua untuk melanjutkan tongkat estafetnya Musa. Pasti itu bukan hal yang mudah bagi Musa mengatakan, yes, I'm ready. Pasti bukan suatu hal yang mudah. Karena sudah banyak tembok demi tembok. Temboknya bukan satu tembok, tapi udah lapis, dan lapis. Mungkin ada raksasa, mungkin ada peperangan, mungkin ada kematian, ada darah, ada ketidaktaatan, dan sebagainya. Mungkin waduh mujizatnya mungkin aku nggak tahu terjadi nggak ya mujizat seperti Musa ya. Musa pegang tongkat, ya tongkatnya jadi ular, bisa belah laut merah, sedangkan aku nggak punya tongkat gitu ya, dan sebagainya. Pasti ada hal-hal di dalam kehidupan kita juga, kalau kita masuk di dalam kehidupan Yosua, mungkin banyak tembok-tembok penghalang dalam kehidupan kita. Kita bicara tentang break the wall kan, berarti kita menghancurkan tembok. Tembok apa sih yang mau sedang kita hancurkan? Banyak dalam kehidupan kita itu yang penuh dengan tembok, saudara. Kita lepas dari tembok yang satu, mungkin kita akan ketemu dengan tembok yang lain. Bahkan tembok yang sampai sekarang ini, dan dari dulu sampai sekarang, tembok itu nggak pernah hancur dalam kehidupan kita. Tembok itu selalu menyekat kehidupan kita. Tembok itu selalu mengotai kehidupan kita. Tembok itu seolah-olah nggak bisa kita hancurkan, nggak bisa kita jebol, karena kita sudah nggak ada jalan. Kita jalan ke depan jedok, ya kan, namanya tembok itu kok anggap aja bentuknya kotak persegi apa namanya? Sorry kok kotak, namanya kubus atau mungkin balok, I don't know gitu ya, bentuknya bagaimana, mungkin seperti apartemen gitu ya, dan sebagainya, kita nggak tahu. Tembok itu kita jedok, maju ke depan kita nabrak, mundur ke belakang kita nabrak, jalan ke kiri kita nabrak, jalan ke kanan kita nabrak. Jadi berapa banyak dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang ada di sini semuanya, itu berapa banyak kita mungkin hari-hari ini sedang mengalami semuanya tuh seolah-olah tembok, seolah-olah itu di depan ada tembok, di belakang ada tembok, di kiri ada tembok, di kanan ada tembok. Seolah masalahku kok datang bertubi-tubi. Bahkan kalau kita bisa menjebol tembok itu, ada tembok lagi, temboknya lapis baja, temboknya lebih tebal lagi, banyak tembok demi tembok yang tebal dalam kehidupan kita. Temboknya mungkin pertama tipis, mungkin temboknya cuma 1 senti, gampang aku pukul nggak pakai tangan, mungkin hancur ya, saya nggak tahu. Mungkin ada orang yang bisa menghancurkan tembok
apa namanya 1 senti ya. By the way kemarin intermezzo sedikit, saya juga lihat kan di Instagram ada seorang cewek nih ya, ini belajar bela diri itu pakai alat yang kayak Wing Chun, saudara, kalau tahu ya, ada alat itu tapi bukan dari kayu tapi dari besi, saudara. Nah, besi itu ternyata dipukul beneran sampai bunyi itu tang tang tang. Waduh, saya bayangin itu benjol semua kalau saya ya, meskipun saya cowok ya. Itu luar biasa. Jadi dia dijuluki wanita besi gitu. Wah, keren ya, Iron Woman. Jadi mungkin dijuluki wanita besi. Ya, mungkin bisa menghancurkan kali ya, karena pot yang kayak pot yang itu aja, pot yang dari beling itu ya bisa pecah ditendang. Ternyata bela diri ternyata loh ya bisa sampai memecahkan gitu ya. Ya mungkin cuma 1 senti aku bisa menghancurkan. Ya mungkin orang-orang kayak karate Kyokushinkai, kalau yang suka bela diri ya, saya ini suka, cuman saya nggak bisa gitu ya. Saya mungkin digebuk sekali gelundung gitu, saudara ya. Mungkin makanya saya nggak bisa gitu ya. Saya bisanya bela dirinya lari dari kenyataan hidup gitu ya. Jadi dari situ kita bisa tahu mungkin mereka ini, mungkin kita terlatih, mungkin kita bisa menghancurkan tembok. Tapi kalau tembok itu semakin tebal dan semakin tebal, setiap kali next di dalam session demi session dalam hidup kita tuh ternyata kita menghadapi tembok yang lebih tebal dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah ini semua? Nah, pertama kita sekarang mau lihat Yosua. Yosua ini bergumul dengan kehidupannya, pertama sih dengan kepribadiannya, tapi satu hal yang kita mesti belajar dari Yosua, Yosua ini tidak pernah melihat dirinya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena toh kita tahu bahwa Tuhan menyertai Yosua. Entah kita tahu bahwa Tuhan pada akhirnya melakukan mujizat di hidup Yosua. Tadi seperti yang Mia katakan, banyak orang yang datang ke Tuhan atau ke gereja mungkin cuma cari berkatnya, betul ya. Tapi Yosua ini tidak cari berkatnya, tapi Yosua ini cari wajahnya. Saudara ya, amin ya saudara. Jadi sampai Yosua ini masuk dan mulai mendengar perintah Tuhan ya kan, di mana Yosua ini sebelum waktu Yosua pertama gantikan itu, firman Tuhan yang ngomong sama Yosua itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Selalu Tuhan ngomong kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Yosua. Berulang-ulang Tuhan ngomong kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berarti sebenarnya hatinya Yosua sendiri juga lagi, kalau dibilang itu hatinya lagi bergumul, lagi struggle, mungkin lagi waduh bisa nggak ya, lagi deg-degan, bisa nggak ya, mungkin kayak orang yang sedang, mungkin bagi para cowok yang mau nembak cewek gitu ya, terima nggak ya, mungkin kok Adrian dulu sama Cema kayak gitu, kita bayangkan kok Adrian mungkin sedang bergumul, diterima nggak ya gitu ya. Dari sekian ratusan ribu berjuta-juta wanita, aku jatuh cinta sama cuman Cima semata gitu, mau tembak gitu, iya terima nggak ya, yang deketi banyak ini, saingan banyak ini, wah dan sebagainya, mungkin terima nggak ya, mungkin kayak gitu, mungkin kok Adrian dulu deg-degan gitu ya, deg-degan. Yosua ini mungkin kayak gitu, sampai Tuhan ngomong kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya kan. Akhirnya Yosua berangkat, Yosua menerima panggilan itu menjadi seorang pemimpin atas bangsa Israel. Yosua cuma mau taat, Yosua cuma pengen kenal Tuhan. Kenapa kok Yosua mau menerima jadi seorang pemimpin? Sebenarnya saya mau masuk satu hal gini ya saudara, saya sempat ngobrol kayak gini ya, maksudnya sama dulu kapan hari sama Mia juga ya, sempat ngobrol, kita ketemu sama istri saya juga, kita ketemu itu kita ngobrol gini loh, kita diskusi, kita brainstorming kayak gini, kenapa gini, kalau kita sebagai member biasa, sebagai jemaat biasa, terus kita ini ngalami Tuhan, mungkin kita saat teduhnya top 10 jam mungkin sehari, mungkin loh ya, mungkin kita kalah ke Philip mungkin ya, kita nggak tahu, mungkin kita berbahasa roh paling lama, berdoa paling lama, mungkin karunia kita dapatkan penglihatan dan sebagainya gitu ya, ya mungkin kita nggak tahu. Terus saya bilang sama Mia waktu itu, terus kalau kita udah saat teduh tiap hari, kita ada doa, baca firman Tuhan, terus apakah itu yang dinamakan bertumbuh? Ini saya loh ya, hasil pemikiran saya. Jadi ini apa namanya, disclaimer on, nah gitu ya. Jadi ini bahasa, maksudnya apakah itu disebut pertumbuhan rohani? Apakah itu disebut pertumbuhan rohani? Kalau kita datang ke CG aktif setiap Jumat, C159, datang ibadah setiap minggu, kalau perlu mungkin ibadahnya 5 kali, ibadah 5 kali. Kalau perlu diputeri dari PTC ke Pakuan City Mall gitu ya, terus diputeri lagi ke Mas Pion gitu ya, saya nggak tahu, mungkin diputeri 1 hari 3 kali keliling gitu ya, saya nggak tahu apakah itu disebut pertumbuhan rohani, ya kan? Apakah menurut Anda itu disebut pertumbuhan rohani? Jadi nggak ada yang salah dengan itu semua, itu stepnya yang harus kita lalui. Tapi kalau
tandanya kita itu bertumbuh, berarti kita semakin dipercayai dengan Tuhan. Betul ya? Setuju ya? Ketika kita dipercayai, pasti kita dipercayai juga sesuatu pelayanan, ataupun ya mungkin nggak harus jadi seorang leader memang untuk melayani, saya setuju, nggak harus jadi seorang CGL seperti Cima, kok Adrian, ya atau nggak harus jadi sponsor mungkin dan sebagainya, mungkin nggak harus jadi seperti itu. Saya setuju, melayani Tuhan itu di apapun, di manapun bisa. Tapi saya juga percaya seperti ini, ketika kita dipercaya, kita akan bertumbuh dan kita akan dipercaya sebuah kepemimpinan, bukan jabatannya, tapi fungsionalnya. Nah, seperti Ko Adrian Cima ini menjalankan fungsionalnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak rohani bagi C159, sebagai seorang gembala. Mereka mengarahkan kita semua dan sebagainya. Itu mereka dipercaya, ketika mereka dipercaya, mereka menambahkan bertambah lagi satu step dalam hidup mereka. Pertumbuhan mereka menambah satu step, hikmat mereka nambah satu step lagi. Pengetahuan mereka akan Tuhan otomatis, kan Tuhan yang pilih, Tuhan yang sertai, otomatis Tuhan akan tambahkan. Nah, kalau kita tidak mau mengatakan iya atas panggilan Tuhan dalam hidup kita, berarti kita akan stop sampai di situ. Memang kita bertumbuh, tapi akan bertumbuhnya kita nggak akan maksimal. Itu menurut saya loh ya. Karena bukan berarti kita gila sama namanya jabatan. Saya juga bukan orang yang gila sama jabatan. Saya bukan orang yang kemelinti gitu ya sama jadi CGL gitu. Nggak kemelinti sama sekali. Tapi dalam artian saya ngambil IS karena saya tahu saya ini semakin kenal Tuhan. Saya ini bukan karena lihat manusia, tapi saya semakin bisa lebih kenal Tuhan. Nah, Yosua demikian seperti itu. Lanjut ke Yosua. Akhirnya Yosua, apa yang dilakukan ketika Tuhan berfirman bahwa kelilingilah Yeriko. Pertama disuruh ngintai, setelah itu kelilingilah Yeriko. Ya, kita bayangin, kita masuk lagi ke Yosua. Waduh, Tuhan ini guyonan, ya kan? Kita cuma suruh ngelilingi tembok. Ngapain? Memang bisa hancur temboknya. Sama seperti kalau misalnya kita wis salah percaya ambil Tuhan ya, kayak kemarin kok David sharing itu sangat memberkati, Kak Domi juga ya memberkati, ya percaya sama Tuhan dan sebagainya gitu ya. Maksudnya percayalah sama Tuhan. Ya apa caranya? Ya pokoknya percaya gitu ya, betul ya. Percaya wis. Pokoknya percaya wis, pokoknya keliling ono ya tembok, kelilingi wis. Ya mungkin kita nggak bisa menghancurkan tembok itu, nggak mungkin bisa hancur temboknya. Mau dipukul, mau diajar, mau dipalu, mau diapain nggak bisa hancur ya toh. Ya kan? Kita nggak tahu, kita nggak punya senjatanya gitu, kita nggak punya senjata nuklir gitu saudara, menghancurkan kita nggak tahu gitu, kita nggak punya apa-apa, ya kan? Terus tapi Tuhan cuma ngomong taat wae, puterono wae, ya toh. Langkah pertama untuk kita bisa menghancurkan tembok ya kan, taat kepada firman Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Yang pertama taat kepada firman Tuhan. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, kadang kita nggak tahu tembok-tembok dalam hidup kita itu bisa hancur apa enggak. Kita nggak pernah tahu. Ketika Ko Adrian Cima suruh, ojo fokus sampai masalah kalian ya, mungkin ya, saya nggak tahu sih. Mungkin Cima ngomong, ayo tare, ojo fokus sampai masalah, aku tahu re, aduh kalian masalahnya banyak gitu ya, tapi jangan fokus sama masalahnya ya. Kita fokus sama Tuhan yuk, kita layani orang di sekitar kita dan sebagainya. Ya, ketika itu firman Tuhan, karena firman Tuhan ajarin kita untuk enggak fokus sama diri kita, ajari kita mengasihi ya toh. Firman Tuhan berkata, menurut saya dua hukum yang terbesar yang terangkum dalam Alkitab itu dua hukum. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan bla bla bla. Dan kedua kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ketika kita melakukan dua hal itu, maka kita itu akan memperbesar hati kita, akan memperbesar kapasitas kita, akan memperlebar pengenalan kita akan Tuhan, akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena ketika kita mau down, bukan berarti kita ini, sekali lagi, kita gila jabatan atau pelayanan, tapi ketika kita mau down, kita tahu ada orang-orang yang harus kita berkati. Kita tahu ada orang-orang yang harus kita support. Itu yang membuat, mungkin yang membuat Ko Adrian Cima kuat sampai sekarang, karena mereka bisa melayani kita semua yang ada di sini. Ya toh, bersyukur punya pemimpin seperti Ko Adrian Cima ya. Nah, kayak gitu ya, maksudnya dibimbing dan sebagainya, dikuatkan dan sebagainya, disupport, nggak sempurna, tapi mau mencoba dan terus mencoba. Itu yang membuat mereka kuat. Sekalipun mungkin kalau dibilang masalah mereka lebih banyak dari kita semua. Ya kan, nggak tahu ya, mungkin masalahnya silih berganti. Mungkin temboknya udah bukan lapis baja ya, mungkin lapis beton tingkat apa ya, saya nggak tahu ya. Mungkin beton sama baja nggak tahu, saya belum pernah kerja di kontraktor gitu saudara ya. Nah, jadi tapi mereka terus berjalan sehingga membuat kuat. Yosua pun, ya wis Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku nggak mampu untuk menghancurkan tembok ini, aku nggak bisa.
tapi aku mau jalan, aku mau kelilingi tembok Yeriko. Aku mau kelilingi tembok Yeriko. Aku mau kelilingi, aku mau doain. Bukan fokus kepada setiap masalah kita, tapi aku mau doa. Aku mau cari Tuhan. Ketika aku ada masalah, aku nggak fokus sama diriku, nggak fokus sama masalah. Aku mau berdoa, aku mau mencari pengenalan akan Tuhan. Aku mau mencari wajah Tuhan. Kita fokus apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, apa ya isi hatimu ya Tuhan? Apa ya isi hatimu untuk aku lakukan apa ya? Untuk kerjakan apa ya? C159 ini butuh apa ya? Apa yang bisa tak lakukan untuk Tuhan di C159 ya? Kira-kira kok Adrian Cema ini jadi CGL gimana ya perasaan mereka? Kira mereka butuh bantuan nggak ya dan sebagainya. Kira-kira mungkin aku bisa bantu apa ya? Mungkin aku Adrian Cima ini pelayan ini mungkin aku bisa bantu pelayan ini kayak tadi mungkin disiapkan alatnya mungkin aku bisa bantu gitu ya. Mungkin nggak ada makanan ya mungkin bisa bawa makanan gitu ya. Baca gue Adrian Cima bawa makanan gitu dan sebagainya. Mungkin apa yang bisa aku lakukan aku kerjain dan sebagainya. Jadi fokus kepada apa yang Tuhan mau gitu, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan berfirman sama kita. Nah, jadi bentuk kasih kita sama Tuhan itu adalah ketaatan, saudara. Jadi bentuk kasihnya kita sama Tuhan itu bentuknya taat. Ketika kita taat bukan menggerutu, itu bentuk kasih kita sama Tuhan, sama Bapa di surga. Karena Dia mengasihi kita dan kita mau membagikan kasih yang daripada Tuhan itu kepada orang di sekitar kita. Mungkin itu sebagai kayak dampak, impact karena Tuhan mengasihi kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Impact-nya adalah kita mau mengorbankan perasaan kita mau mengorbankan pride kita mau mengorbankan harga diri dan sebagainya. Ya kan? Ibaratnya kalau Yeriko itu sekota. Israel ini bangsa yang lebih besar ya kan, berjuta-juta. Cuman kelilingi tembok, bayangin mungkin Yeriko, lu prajurit bodoh, kamu prajurit, kalian tuh ngapain lu, kalian tuh ngapain, kalian tuh prajurit apaan, kalian tuh nggak bisa perang, kalian mungkin kata-katanya kasar, mati aja kalian tuh nggak becus, kalian tuh dan sebagainya. Mungkin mereka juga ada kata-kata apa namanya tekanan demi tekanan, apa itu namanya, saya lupa bahasanya kalau iblis itu sedang apa, lupa saya apa ya, Adrian Jima ya, saya lupa. Jadi iblis sedang kalau selalu menghakimi kita, selalu apa itu bahasanya? Ya gitulah pokoknya ya, selalu menuding kita ya. Gitu-gitu ya, kayak sebagainya. Mungkin waktu itu bangsa Israel mengintimidasi. Wah, ya terima kasih, C ya. Mengintimidasi C Wana ya. Jadi mengintimidasi. Jadi mungkin suasana itu mengintimidasi waktu itu prajurit Israel. Ya semua imam, semua penyerang itu mungkin mengintimidasi mereka. Tapi mereka matanya tetap terpandang, tertuju kepada Tuhan Yesus bahwa it's okay, aku mau tetap jalan. I know, tembokku belum hancur saat ini. Apa yang menjadi tembok Anda hari ini, saudara? Masalah hidup Anda, mungkin ada yang dikejar-kejar hutang, mungkin saya nggak tahu. Mungkin ada yang bergumul mengenai keturunan, mungkin ada yang sedang struggle mengenai pekerjaan, mungkin ada yang struggle mengenai hubungan, mungkin ada yang struggle dengan sakit penyakit, mungkin ada yang struggle dengan apa mungkin dalam hidup kita membuat kita galau, kita harus kemana, mungkin ada yang struggle apapun bentuknya, mungkin ada yang mungkin terikat dengan suatu dosa, mungkin yang sampai sekarang belum pernah lepas, belum pernah bisa menang, I don't know gitu. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami, apa yang sedang Anda sedang pergumulkan, apa yang sedang Anda pikirkan, yang sedang Anda renungkan, mungkin ada yang menjadi apa ya intinya dalam hati Anda selalu mengintimidasi Anda, mungkin iblis sedang selalu kamu nggak bisa menang, udahlah percaya tembokmu nggak mungkin bisa hancur, udahlah susah kayak orang gila kelilingi tembok, nggak mungkin bisa menang, nggak mungkin tembok itu hancur dikelilingi, yang namanya tembok itu ya nggak mungkin dikelilingi bisa hancur, tembok itu ya harus dibom saudara ya kan, dirudal ya mungkin lagi heboh sekarang Rusia Ukraina, mungkin dirudal, mungkin nggak bisa hancur ini, nggak bisa, kamu punya apa, kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak punya tenaga, kamu nggak punya power, kamu nggak punya keahlian, mungkin bergumul tentang masalah pekerjaan, mungkin aku cuma lulusan ini aja, aku bukan orang pinter, aku bukan orang yang apa-apa, mungkin banyak orang underestimate aku dan sebagainya, nggak mungkin lah, keluarga aku sendiri aja lo nggak percaya kalau aku bisa, mungkin aku ditolak, dilahirkan dalam kandungan aja aku ditolak dalam keluarga aku, mungkin keluarga nggak menyambut aku dan sebagainya. So Yosua ini, kita nggak tahu latar belakang Yosua ini bagaimana ya, saya juga belum mempelajari sampai dalam dan sebagainya. Cuman kalau Yosua seorang abdi yang biasa, pasti kan dia seorang yang biasa. Gitu aja. Tapi dia tiba-tiba dipercayai, bukan tiba-tiba sih, pasti lewat proses ya.
dipercayai, seperti Daud juga kan diproses juga akhirnya jadi raja dan sebagainya. Akhirnya sampai dia belajar percaya sama Tuhan, dia belajar menguatkan hatinya, dia kelilingi 1 kali, ya disuruh mengedari 7 kali, dia kelilingi lagi, besok bangun pagi-pagi. Mungkin setiap hari kita harus bergumul dengan hal yang sama. Mungkin ada yang jenuh tentang masalah pekerjaan, mungkin kita bergumul masalah income dan sebagainya, mungkin gumul masalah pernikahan dan ada yang mungkin mempersiapkan pernikahan, saya nggak tahu, mungkin mempersiapkan kehamilan, kita lagi bingung dan sebagainya. Satu hal, Yosua ini taat, dia tetap mengedarinya 2 kali. Ya, mungkin nggak harus 7 kali, 7 hari masalah kita selesai. Mungkin 7 bulan masalah kita selesai. Mungkin 7 tahun doa kita baru dijawab Tuhan. Mungkin di akhir hidup kita baru Tuhan menjawab doa kita. So, jangan pernah, ya tahu sih setiap orang butuh mujizat, setiap orang merindukan Tuhan menjawab doanya. Tapi percayalah sama saya, maksudnya ketika kita jalani itu step by step, percayalah segala sesuatu akan indah pada waktunya. Dan percayalah kita itu punya Tuhan yang besar. Nah, seperti lagu yang aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya tuh senang banget dengan lagu itu. Jadi aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya setiap tembok itu akan hancur dalam kehidupanku. Aku percaya. Kita percaya bahwa setiap tembok demi tembok itu akan hancur. Kedua kali mereka bangsa Israel itu puterin tembok itu. Temboknya masih belum hancur. Hari ketiga mereka bangun lagi, mereka nggak menyerah, mereka percaya sama firman Tuhan. Yosua percaya sama bahwa tembok itu pasti akan hancur. Setiap tentara Yeriko itu menertawakan Yosua. Nggak bisa hancur. Iblis mungkin menertawakan kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini banyak orang sakitmu nggak bisa sembuh. Nah, masalah utangmu nggak mungkin bisa lunas. Nggak mungkin kamu dipakai Tuhan. Nggak mungkin kamu ini nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin kamu ini dipercaya. Nggak mungkin. Mungkin siapa tahu juga ada di tempat ini. Mungkin ada juga nggak mungkin kok Adrian Cima itu sayang sama aku, mengasihi aku, nggak mungkin. CGL aku mah nggak bisa apa-apa. Misal contoh, nggak mungkin, tapi saya percaya mereka mengasihi Anda semua. Nggak mungkin, aduh ngapain sih, aduh cegi-cegian harus setiap Jumat aku datang, aduh Jumat itu waktunya happy Friday lah, waktunya begadang, saudara. Ini saya dikasih tahu Cima katanya sampai jam 12 malam hari ini, karena kan kita besok libur. nggak just kidding. Jadi maksudnya kita itu terbatas seperti itu. Mungkin iblis sedang mengintimidasi. Nggak usah cerita lah, nggak usah ngomong lah, nggak usah minta didoain dan sebagainya. Kalau ada masalah, udahlah dijalani, nggak bisa, masalahku nggak selesai. Aduh, bebanku ini berat. Aduh, aku kadung salah langkah. Aduh, kadung nyemplung kali, jegur sekalian renang deh kali, udah terjun itu di terjunan ya. Kita nggak tahu, nggak perlu. Aduh, Cima Kuadran nggak mungkin bisa bantu aku. Ngapain sih pakai didoain? Emang Kuadran Cima orang sakti, punya ilmu apa? Gitu dan sebagainya. Kita mungkin sedang kayak gitu dan sebagainya. Tapi percayalah, edarilah 3 kali. Mungkin kita bisa open sama Kuadran Cima ya, atau Kadrian Cima, bantu doa ya, saya lagi mengalami seperti ini. Aku pengen kenal Tuhan lebih lagi, bantu doa ya, gitu. Kalau nggak mau bantu doa, traktir makan ya, nggak, just kidding gitu ya. Jadi terus mengedari ke-3 kali, mengedari ke-4 kali, mengedari ke-5 kali, mengedari ke-6 kali, sampai mengedari yang ke-7. Dan ke-7 itu dihabiskan di total 7 kali kan, berarti 7 kali. Dalam hari yang ke-7 mereka mengitarinya 7 kali. Gitu. Jadi kalau di total 6 ditambah 7 berarti 13 kali mereka mengitari tembok Yeriko. Ya, mungkin itu capek banget. By the way, kalau di Alkitab, kalau nggak salah ya, saya bukan ahli teologi, kalau nggak salah 7 itu bicara angka sempurna. Selalu 7. Jadi Roh Kudus, angka sempurna Tuhan berkarya itu di angka 7 sempurna. Saya nggak tahu kenapa 7 hari dan 7 kali di terakhirnya. Jadi artinya apa? Tuhan, Allah yang kita sembah itu Allah yang sempurna, Allah yang besar, Allah yang hebat. So, kalau kita nggak bisa hancurkan tembok dalam hidup kita, Dia sanggup menghancurkan, saudara. Amin. Dia sanggup membuat kita menang melawan setiap Goliat dalam kehidupan kita. So, percayalah kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi Anda, begitu mencintai Anda. Kita ini bersyukur banget punya CG yang benar-benar menurut saya adalah nggak semua CG
nggak semua orang bisa ber-CG seperti kita. Saya sendiri secara pribadi sangat diberkati dengan CG. Hidup saya mungkin akan hancur-hancuran kalau nggak ada CG. Saya bersyukur banget. Siap kita itu pernah gagal ya, atau mungkin ketika kita meninggalkan Tuhan, mungkin meninggalkan CG, meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan pelayanan. Saya banyak menjumpai orang-orang yang meninggalkan itu, mereka hidupnya nggak jauh lebih baik. Hidupnya itu hancur-hancuran. So, kita bersyukur punya CG, kita bersyukur punya keluarga C159. So, kita bisa terus dukung kegerakan yang ada di C159. Kita mau hancurkan setiap tembok demi tembok dalam kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita. Kita percaya Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia akan membela kita. Dia melakukannya tepat pada waktunya. Saya percaya setiap tembok-tembok Anda itu akan dihancurkan. Amin, saudara. Setiap tembok demi tembok Anda akan dihancurkan. Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kehebatan kita, tapi oleh kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk terus bekerja, untuk terus melayani Tuhan, untuk terus melayani orang-orang di sekitar kita. Tuhan yang akan membuat kita kuat. Percayalah, saudara ya. Yeremia kalau nggak salah ya, Yeremia, Tuhan pernah ngomong sama Yeremia, aku utus kamu ke mereka. Ya, kalau aku ngomong apa, kamu ngomong apa. Sudah, jangan takut sama mereka. Aku akan membuat kamu jadi tembok buat mereka. Bayangin, kalau Tuhan beserta dengan kita yang mungkin cuma satu orang pun akan jadi tembok yang kuat, yang kokoh, yang akan mengalahkan banyak orang. Amin, saudara. Daud di Mazmur juga menulis, bersama dengan Allah akan aku lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bersama dengan Allahku, aku akan melompati tembok. Bersama dengan Allahku akan melewati gerombolan-gerombolan. Bahwa Tuhan, bersama dengan Tuhan ada sesuatu yang dahsyat, Tuhan bisa kerjakan. So, percayalah, kita semua punya pergumulan, kita semua bisa down, mata kita jasmani ini nggak bisa melihat Tuhan lebih tinggi. Tapi percayalah ada Tuhan. So, yang kedua, setialah dalam setiap pos demi pos. Tadi yang pertama, taat kepada firman Tuhan. Taat kepada setiap proses. Proses yang ada itu membesarkan kapasitas kita. Proses yang ada itu membesarkan, menambah kapasitas kita. Seperti gelas aqua yang cuma 250 mili, saudara. Nggak mungkin bisa diisi 500 mili atau 600 mili. Nggak bisa, harus diperbesar dulu wadahnya, harus di-upgrade dulu, harus ditambah dulu mungkin plastiknya dan sebagainya supaya lebih besar. Ya, harus diganti dulu. Dan so, setiap masalah, setiap proses itu membawa kita semakin hari semakin lebih lagi. Betul ya, saudara? Semakin banyak kita mengalami masalah, ya bukan berarti kita ini mengharapkan masalah. Makin kita mungkin banyak mengalami masalah, kita belajar menjadi ahli menangani masalah. Amin, saudara. Kita belajar menjadi ahli menjaga hati kita. Ya, mungkin kita sering estimate orang, so kita belajar, kita semakin diperbesar untuk semakin mengampuni dan tersenyum ketika orang meremehkan kita, ketika orang itu menyakiti kita, tetap tersenyum di saat ku lelah, sebab Tuhan besertaku. Ya, angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Kalau nggak salah gitu ya. Ku percaya, sebab tiada yang mustahil bagimu. Jadi setialah pada setiap proses demi proses untuk mendewasakan kita. Pos demi pos yang Tuhan ada, tembok demi tembok itu hancurkan bersama dengan Tuhan. Kita akan tahu bahwa di ujung tembok itu ada kehidupan. Pernah lihat itu loh, Ricky pernah tahu ya film kungfu yang tinju itu tembok bisa hancur? Tahu? Pernah lihat film Ricky? Saya lupa judulnya apa. Keren banget, zaman saya dulu masih belum nikah gitu ya, zaman saya. Filmnya tuh bagus banget. Pernah tahu ya? Pernah tahu ya? Rocky Balboa. Rocky gitulah, saya lupa ya. Itu tahu ya, mereka di penjara, mereka sampai jotos-jotos kanan kiri. Di balik tembok itu ya, benar saudara. Sampai suatu titik kalian itu akan melihat bahwa tembok yang kalian hancurkan itu ada kehidupan. Amin, saudara, ada kehidupan. Sampai pada saatnya kalian menang, kalian membawa bendera kemenangan daripada Tuhan. Dari kemenangan yang satu menuju kemenangan yang lain. Dari kemuliaan yang satu menuju kemuliaan lain. Sampai setiap tembok demi tembok itu hancur. Sampai finish, kita semua akan melihat kehidupan yang kekal. Kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus, Bapak yang begitu sayang sama kita. Bapak yang nggak pernah meninggalkan kita. Bapak yang menerima kita apa adanya. Jangan pernah berpikir, aku nggak layak Tuhan. No, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jangan pernah berpikir kita semua nggak layak. Ya kan, kalau kita ngomong layak, nggak ada pernah
pernah orang yang layak untuk mendekat sama Tuhan. Tidak akan pernah ada orang yang mampu dan bisa, yang hebat untuk melayani Tuhan, kasih karunia. So, jalani setiap proses Anda, jalani setiap pos demi pos Anda. Anda akan melihat penyertaan Tuhan. Kalau Anda nggak bisa jebol tembok, Tuhan akan membawa Anda terbang keluar dari tembok Anda. Tuhan akan membawa Anda keluar dari penjara Anda. Percayalah, setiap masalah, atau katanya Ko Philip itu ada expired date-nya. Ya, percayalah ada Tuhan hidup Anda. Jangan fokus dengan mimpi Anda saja, tapi bawalah mimpi Anda, cita-cita Anda. Ada yang mau jadi pengusaha mungkin, ada yang mau mungkin punya bisnis besar dan sebagainya. So, jangan bawa itu untuk Anda, tapi bawa itu untuk Tuhan. Untuk membangun 1000 gereja, 1 juta murid, so itu pakai untuk membangun 2030, 300. Bukan semata-mata supaya kita dapat nama. Bukan seperti Menara Babel, yang kita membangun Menara Babel untuk mencari nama. No, kita bukan sedang mencari nama, tapi kita sedang merindukan bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang mengenal Tuhan, ya kan? Seperti kita hari ini mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Kita bersyukur kan kenal Tuhan, kita bertobat, kita kenal kasih karunia. Tadi kayak Mia dengar saat teduh, Mia akhirnya mengambil keputusan untuk dibaptis. Wow, itu kan sesuatu yang keren, sesuatu yang nilainya kekal, ya, atau value, ya, eternity value, benar-benar sesuatu yang kekal dan sebagainya, saudara. Amin, saudara. So, akhirnya pada yang ketujuh, Yeriko hancur, saudara. Yeriko hancur. Dan mereka akhirnya menghancurkan dan sebagainya. Akhirnya mereka mengalahkan musuh mereka. Dan yang ketiga, saudara, percayalah kepada firman Tuhan. Yang pertama kita taat. Yang kedua kita setia pada setiap pos demi pos dalam hidup kita. Yang ketiga kita percaya kepada firman Tuhan. Percayalah bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Percayalah, orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang memegang janji Tuhan, orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Kalau kemarin perkatakan firman Tuhan, ya, katanya Cima sharing di tempat kami, perkatakanlah firman Tuhan. So, perkatakanlah firman Tuhan. So, perkatakanlah janji Tuhan dalam hidup Anda. Jadi janji Tuhan dalam hidup kita semua kan, ya, saudara, tapi hidup kita itu dipanggil menjadi kepala, bukan jadi ekor, saudara. Amin, ya, saudara, ya. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau enggak, saya ulang dari awal. Enggak. Jadi, ya, saya bersyukur dikasih kesempatan. Terima kasih buat C159 yang sudah ngasih kami semua dari C125 suatu kehormatan bisa melayani kita semua yang ada di sini. Jadi, yuk saya ajak setiap kita tadi untuk yang pertama taat pada firman Tuhan. Kita bisa bangun hubungan kita. Yuk mulai saat teduh yang mungkin nggak pernah saat teduh atau bolong-bolong baca firman Tuhan. Ikuti I Love My Bible dari gereja yang sudah sangat bagus, yang tertata, udah dituntun. Kita enak tinggal ikut aja, tinggal jalan doang. Setia dalam setiap pos-pos kita. Mungkin kita lagi diproses. Mungkin hari ini masalah kita belum kelar. Mungkin hari ini mujizat belum. It's okay. Percayalah bahwa masalah akan ada expired date-nya. Percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Amin, saudara. Apapun yang kita rindukan, mimpikan, saya percaya Tuhan akan mengabulkannya. So, yang terakhir, saya nggak ada pesan sponsor sih dari Kuadran Cima, cuman saya rindu juga setiap kita bisa melayani Tuhan di CG ini. Di CG itu banyak pelayanan, saudara. Benar, kalau mau cari pelayanan bisa tanya Kuadrian sama Cima, pasti banyak yang kita bisa lakukan, hal-hal kecil yang kita bisa lakukan itu ternyata memberikan impact, memberikan dampak. Mungkin berdoa, mungkin tiba-tiba, mungkin ngasih senyum, tiba-tiba teman kita ini masalahnya banyak, kita senyumi gitu ya, wadah langsung kelepek-kelepek gitu ya. Maksudnya hatinya tuh tiba-tiba leleh ya. Kita nggak pernah tahu ternyata diberkati oleh senyuman kita. Mungkin cuman segelas minum, mungkin cuman mungkin traktiran makan gitu ya, kayak David mungkin traktir aku makan, terima kasih gitu, nggak just kidding. Jadi apa dan sebagainya, tiba-tiba oh terima kasih, puji Tuhan, aku ini lapar tadi ya, dikasih makan, puji Tuhan. Mungkin makanan yang sederhana tapi itu bisa memberikan impact gitu, saudara. Kita nggak tahu, mungkin minuman sederhana, mungkin cuma segelas air putih, kita nggak pernah tahu loh yang kita lakukan buat Tuhan itu
memberikan impact yang besar loh. Kita nggak tahu, mungkin cuman sepotong donat, kita nggak tahu, mungkin sepotong kue, mungkin jas ayam, mungkin saya nggak tahu, bukannya saya ini kan suka makan deh, saudara saya membayangkan mungkin ya apa dan sebagainya, mungkin hal yang sederhana, mungkin temeni jalan kaki, mungkin ya toh, ayo tak temeni jalan kaki, mungkin yuk tak barengi yuk ke gereja, ayo dan sebagainya, mungkin cuman hal yang simple, sepele dan kecil, tapi itu memberikan impact yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi saya dukung saya ajak juga siap kita bisa melayani Tuhan sama-sama ya di Anda semua di C159 bisa dukung Kuadrian Cima juga ya, bisa support, bisa tanya-tanya apa yang perlu dibantu ya aku Cima dan sebagainya. Saya mau melayani gitu ya, lebih aktif lagi dan sebagainya, supaya bukan untuk sombong, bukan untuk supaya kita terkenal, tapi untuk Tuhan dipermuliakan. Karena kalau nggak ada yang cerita kan kita nggak tahu Tuhan kita hebat. Kalau ada yang nggak kasih tahu Tuhan kita dahsyat, kalau ada yang nggak pernah ngalami terus nggak pernah bagikan yang dialami, mana tahu kayak dari ceritanya Mia, Tuhan dahsyat nggak ada yang pernah tahu kalau Mia nggak sharing. Segitunya Tuhan menyertai Mia ya kan. Kayak kemarin tuh David Kak Doming cerita kalau di tempat kami kalau mereka nggak sharing, nggak tahu dong kalau Tuhan dahsyat. Amin ya saudara. Jadi kita bisa lakukan semuanya untuk Tuhan. Thank you semuanya. God bless you. Saya kembalikan lagi ke Ko Adrian Cima. Thank you. Bless you. Thank you Jeffrey, firmannya Sama Jeffrey. sangat memberkati. Oke. Sama-sama, thank you. Ya, dari tadi firmannya kita sebentar ya. Jadi tadi yang tak tanggap dari aku dapatkan rema tentang sebentar. Oh ya udah. Sebentar. Tes. Oh masuk ya. Tuhan itu kalau menyuruh kita pasti kita akan diperlengkapi. Jadi itu tadi salah satu yang rema yang tak dapat dari Jeffrey firman. Kalau Tuhan menyuruh kita, Tuhan itu pasti memperlengkapi dan Tuhan itu pasti menyediakan. Nah, ini aku juga mau ini menambahkan ya untuk pengumuman aja karena rasanya tadi sudah sangat diberkati dengan ceritanya Jeffrey dan firman-firman yang menguatkan kita semua. Untuk minggu depan kita CG-nya khusus hanya untuk minggu depan itu kita CG-nya tidak hari Jumat tapi hari Selasa. Setelah itu kita libur Jumatnya itu libur, minggu depannya juga libur. Jadi Jumat itu diganti Selasa. Selasa itu kita worship night. Kita gabung dengan 312. 312 itu CG-nya Monica ya. Monica yang dulu belahan kita itu belahan. Ya, jadi yang belahan dari kita ini nah, nanti itu ada hybrid yang untuk onsite-nya di rumahnya Michael dan Ratna. Nah, itu kan memang tempatnya mungkin terbatas untuk C312. Jadi mungkin nanti yang dari C159 masih dipikirkan apakah ada yang mau ikut atau perwakilan aja. Karena itu tempatnya 312, jadi kita ikut tempatnya aja sih. Oke. Yuk kita sebelum ini kita doakan yuk untuk Jeffrey, Sally dan Irin ya, tim 125 yang sudah memberkati kita hari ini. Yuk. Oke. Ayo kita berdoa, yuk kita arahkan tangan ke C125. Kita berdoa untuk mereka.
Kirabatakaya rabutu shene rabatakaya rabarabutu shene rabatakaya rabarabarabarabarabaraba. Kirabatakaya rabu shene rabaya rabarabarabu shene karabaya labarabarabu shene karabaya labarabarabaraba. Karabatakaya rabu shene rabaya labarabu shene karabaya labarabarabarabarabarabarabaraba. Karabutu shene rabatakaya labarabu shene karabaya labar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 aba. Karabutu shene rabatakaya labar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 aba. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk C125 Tuhan, untuk CG mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan CG mereka satu persatu Tuhan, setiap jiwa Tuhan akan Kau berikan pertumbuhan yang luar biasa Tuhan. Setiap jiwa yang ada di sana Tuhan akan mengenal pribadi-Mu lebih daripada hari ini Tuhan. Akan Kau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan untuk setiap pemimpin yang ada, untuk Jeffrey, untuk Iren, untuk Sally, di dalam nama Yesus, Kau berikan pengurapan, kemampuan yang daripada Allah, kekuatan, hikmat Tuhan, untuk setiap apa yang mereka putuskan, untuk setiap apa mereka firmankan Tuhan, dalam menggembalakan anak-anak C125 Tuhan. Kami percaya Kau perlengkapi mereka lebih lagi dengan karunia-karunia rohani di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lepaskan berkat pertumbuhan untuk mereka. Setiap dari anak-anak mereka akan tumbuh menjadi leader-leader baru Tuhan. Sebab akan membelah, melahirkan lagi CG-CG baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga kehidupan mereka C125 tidak terlewatkan. Setiap orang Tuhan yang tertanam di C125 Tuhan, mereka akan mengalami berkat-berkat secara surga Tuhan. Mereka akan mengalami terobosan Tuhan, kehidupan hubungan mereka yang dipulihkan, mengalami kesembuhan Tuhan, dan hidup mereka menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Thank you ya C125. Sebentar kita belum doa penutup. Oke, ya ini aku ini sedang testing onsite ya, hybrid di rumahnya Dewi Jeffrey. Rumahnya itu di Geraha Santoso, Geraha Santoso Mer, Stikom, ya di Stikom. Jadi ini masih testing. Kita mau apakah suaranya jelas terus bisa enak gitu, enggak di sini. Ya, nanti mungkin ke depannya enggak usah khawatir, kita tetap online dan onsite. Jadi bagi yang memang tidak bisa onsite itu enggak bisa onsite itu enggak apa-apa. Tetap CG ini akan berjalan 2, online dan onsite. Ya, gitu. Itu aja sih. Terus minggu depan jangan lupa kita CG-nya hari Selasa ya. Nanti kita share Zoom-nya, kita worship night. Worship night gabungan dengan CG-nya 312. Setelah itu minggu depannya kita libur. Minggu depan yang hari Senin doa rantai diliburkan. Jadi ya happy holiday semuanya, kita libur. Baru nanti Senin, bukan Senin depan yang diliburkan, Senin depannya lagi. Iya, yang hari Lebaran itu loh. Ya itu full 1 minggu diliburkan, baru nanti aktif kembali tanggal 9. Oke, yuk kita doa berkat ya, kita tutup. Setelah itu kita foto bersama. Yuk kita doa dulu yuk. Harapatakaya ramushene harapatakaya rabarabarabaraba. Haramutu shene rabaya labarabutu shene karabaya labarabushene karabaya labarabarabaraba. Haramutu karamatakaya labarabushene karabaya labarabarabushene karabaya labarabarabaraba.
Karabutu shine rabaya la bara bara shine karabaya la bara 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 karabutu shine karabaya la bara 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 shine karabaya la bara 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 bara. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur karena kami mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, Tuhan. Firman-Mu itu yang mengubahkan hidup kami, Tuhan. Dari firman-Mu itu, Tuhan, mengalir hikmat, kekuatan, Tuhan. Dan kuasa supranatural, Tuhan. Dari setiap firman-Mu itu, Tuhan, kami percaya hidup kami dipulihkan, Tuhan. Dari setiap firman-Mu yang keluar, Tuhan, itu sungguh-sungguh, Tuhan, akan terjadi terobosan, pemulihan di dalam nama Yesus. Setiap diri kami yang sakit, Tuhan, setiap diri kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan, ketika firman itu keluar, Tuhan, maka kami akan disembuhkan secara ajaib dalam nama Yesus. Mujizat akan terjadi, Tuhan, di tempat kami, Tuhan, masing-masing, meskipun ada yang online, onsite, Tuhan, malam hari ini, Tuhan, merasakan kasih-Mu yang luar biasa, kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, tidak ada yang kebetulan, kami mendengarkan firman-Mu, pemberitaan firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah setiap damai sejahtera, sukacita daripada Allah, pertumbuhan rohani, pengenalan akan Engkau, turun saat ini di dalam nama Yesus. Turun saat ini di dalam nama Yesus. Dari setiap kami akan mengalami pengenalan akan Kau lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, sukacita, damai sejahtera, perdamaian dengan Allah Tuhan saat ini Tuhan atas umat-Mu C159, C125. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Yuk kita screenshot foto, bisa buka videonya ya sebentar. Kamu coba saya ya. Sini loh, kamu sebelah sini. Mau saya di sini yo. Gak ketok yo. Aku kan biasanya pakai ini ya, Bu. Biasa. Sebentar ya. Cara manual aja ya. Oh, recordingnya di stop ya? Iya. Oke, ini. Ya. Sebentar ya, beda komputer bentar. Bingung. Iya. Loh, tapi capture